masuk program studi agroteknologi semester 7 NPM 542118012 mata kuliah hukum agraria. Nah, saya akan meresume hak guna usaha atau disebut HGU ya. Nah, secara pokok diatur dalam pasal 28 sampai 34 UU nomor 5 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Nah, saya juga pengertian HGU berdasarkan pasal 28 nomor 5 1960. Nah, hak guna usaha atau HGU ialah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Ada juga beberapa ciri, yaitu ada 3 ciri HGU. Yang ke-1, atas tanah yang kuat dapat beralih dan dialihkan. Yang keduanya, jangka waktunya terbatas dijadikan jaminan hutang dan dapat dilepaskan oleh yang mempunyai hak atas tanah. Yang ketiga, untuk keperluan usaha pertanian. Jangka waktunya itu 30 tahun, setelah berakhir dapat diperpanjang 25 tahun. Nah, luas HGU minimal 5 hektar. Jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, luas HGU terkena ketentuan batas luas maksimum. Nah, ada juga subjek HGU. Ada 2 subjek HGU ya, yaitu yang satu WNI, yang kedua Badan Hukum Indonesia. Dan selanjutnya terjadinya HGU pasal 31 UU nomor 5/1960, yaitu ada 2 faktor. Yang ke-1 penetapan pemerintah, yang kedua konversi. Nah, selanjutnya terjadi HGU karena penetapan pemerintah atau pejabat yang wewenang memberikan HGU menurut PMDN nomor 6 tahun 1972. Nah, di dalam itu ada 2 faktor, yaitu faktor ke-1 Menteri Dalam Negeri, yang kedua Gubernur. Nah, terjadinya HGU karena penetapan pemerintah, permohonan diajukan kepada yang ke-1 Menteri Dalam Negeri jika luas tanahnya melebihi 25 hektar. Dan untuk tanaman keras pasal 12 PMDN nomor 6/1972. Yang kedua Gubernur, apabila luasnya tidak melebihi 25 hektar dan bukan untuk tanaman keras, permohonan diajukan melalui BPN atau surat permohonan berupa daftar isian yang standar. Nah, ada juga permohonan dilengkapi dengan 1. Bonafiditas atau likuiditas permohonan. Yang kedua, rencana pengusahaan tanah tersebut baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, tenaga ahli yang tersedia. Yang keempat, rekomendasi dari instansi yang dianggap perlu sehubungan dengan kegiatan permohonan. Nah, selanjutnya jika persyaratan sudah lengkap, maka panitnya B atau tingkat provinsi mengadakan pemeriksaan terhadap tanah permohonan. Nah, ada juga beberapa faktor gitu kan untuk permohonan hasil yang harus diperiksa. Yang ke-1, hasil pemeriksa disusun dalam suatu risalan. Yang kedua, panitnya B menurut SK MDN nomor 142/1973 terdiri Ketua Kepala Direktorat Agraria dan anggota. Selanjutnya seorang pejabat dari Pemda provinsi, selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan atau Bupati pejabat yang ditunjuknya, dan sekretariat yang bukan pejabat dari BPN. Selanjutnya jika ada keberatan, instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberian HGU, khususnya mengenai HGU yang kewenangannya pada Menteri Luar Negeri, harus didengar lebih dahulu pertimbangan dari tim pertimbangan HGU untuk perkebunan besar. Persyaratan yang masih harus dipenuhi yaitu membayar
atau uang masuk ke kas negara, uang wajib tahunan, uang ganti rugi, uang kesejahteraan daerah. Yang kedua, mendaftarkan HGU di kantor pertanahan lahirnya HGU sejak tanggal didaftarkan dicatat dalam buku tanah. HGU yang telah didaftarkan atau dicatat dalam buku tanah kemudian permohonan diberikan sertifikat HGU. Sertifikat HGU terdiri salinan buku tanah atau surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam bentuk tertentu. Misalnya sertifikat fungsi sebagai surat tanda bukti pemegangan pemilik HGU. Nah, peralihan HGU dapat dipindahkan kepada pihak lain. Peralihan dapat dengan perbuatan hukum, misalnya jual beli, tukar menukar, atau hibah dan lain-lainnya. Peralihan harus ada izin dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, peralihan harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT khusus untuk HGU perkebunan. Peralihan HGU harus didaftarkan ke kantor pendaftaran tanah. Pembebanan HGU dijadikan jaminan hutang. Misalnya, hapusnya HGU menurut pasal 34 UU nomor 5 1960 ya. 1. Jangka waktu berakhir. Yang kedua, karena suatu syarat tidak dipenuhi, dilepas oleh pemegangnya atau pemiliknya, atau dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, tanahnya terlantar. Mungkin dari saya segitu, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.